Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Mutawzi dengan NIM 2505110030 dari program studi teknik komputer akan menjelaskan mengenai 6 konsep. Yang pertama konsep if else dan if else bertingkat. Yang kedua adalah looping. Ketiga adalah konsep nested loop. Yang keempat adalah kombinasi if else plus loop. Yang kelima adalah konsep function dan terakhir itu studi kasus mengenai sistem kasir mini. Di sini saya akan membagi videonya menjadi eh, per part, jadi satu konsep satu video karena device yang kurang mumpuni. Oke, kita lanjut ke konsep pertama yaitu konsep if else bertingkat. Di sini kita mendapat kategori nilai akademik. Jadi nanti saya akan membuat program untuk menerima input nilai 0 sampai 100, lalu mengelompokkannya ke dalam 5 kategori A, B, C, D, dan E. Lalu saya akan menjelaskan alurnya. Sebelum melanjutkan ke alurnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsinya dulu, yaitu ada nilai, ada maksudnya saya ada float, ada input, ada if, ada print, ada else, dan ada elif. Untuk pertama input. Input ini fungsinya untuk mengambil data dari pengguna. Jadi nanti data yang kita inputkan akan berbentuk string, bukan angka. Jadi kalau saya akan nanti menulis 90 di sini, nanti ya inputnya itu akan berbentuk string walaupun Anda mengetik angka gitu. Untuk kedua, float. Float ini digunakan untuk mengubah hasil input tadi yang berbentuk string bisa menjadi angka pecahan. Kalau kita tidak menggunakan float ini, kita harus menginputkan nilai yang berbentuk bilangan bulat, tidak bisa desimal. Begitu. Jadi kalau kita pakai float, nanti nilai kita bisa jadikan 79,5 atau 85,75 begitu. Oke, yang utama yaitu if else dan if else bertingkat. If else itu ada if sama else. If itu jika dan else itu tetap. If ini adalah apa ya? Validasi input, kayak syarat, syarat, syarat. Nah, kalau kita punya dua syarat untuk program, kita akan menggunakan if else saja, bukan if else bertingkat. Kita menggunakan if else bertingkat saat kita mempunyai lebih dari dua syarat, tiga, empat, ataupun di program kali ini adalah lima, gitu. Nah, di sini kita punya syarat, nilainya itu harus di antara 0 sampai 100. Jadi, kita tulis jika nilai kurang dari 0 atau nilai lebih dari 100, maka print error. Karena kita akan menggunakan range 0 sampai 100. Jadi yang di luar range itu kita print error. Nah, yang selanjutnya else. Else ini kita gunakan untuk uh, syarat kategori. Tadi kan disuruh untuk mengelompokkan A sampai E. Berarti kita harus punya syarat A, B, C, dan E. Nah, syaratnya itu saya bikin 90, 80, 70, 60, dan terakhir sisanya. Nah, kenapa sih else
taruh terakhir karena else ini digunakan saat semua syarat yang kita punya seperti nilai 90, 80, 70, 60. Nah, di bawahnya kan kita udah nggak ngelompokin. Jadi kita taruh sisanya. Jadi else ini dipakai saat semua syarat salah gitu. Nah, ini if kalian sudah elif. Elif ini em, cuma digunakan untuk kondisi tambahan. Kalau kondisi if salah, ya fungsinya sama seperti if, membuat syarat. Lalu kalau sudah selesai, kita run dulu. Nah, di sini dilihat 0 sampai 100. Kita bikin bilangan bulat terlebih dahulu, 76. Nilainya C. Apakah benar? Oh, 76 itu belum mendekati, belum lebih dari 80. Jadi masih di range 70, jadi C ya. Lalu kita tekan lagi, kita pilih 76,6, maaf, 76,65 masih C ya. Berarti desimal bisa digunakan ya. Gitu. Oke. eh, untuk konsep pertama seperti itu saja. Kita akan lanjut ke konsep kedua di video selanjutnya. Terima kasih.